Oke, kita bahas ini yuk. Pernah nggak sih kamu ngerasa seharian udah sibuk banget, lari sana-sini, tapi pas malam kamu mikir, tunggu, tadi gua ngapain aja ya? Kok kayaknya nggak ada yang kelar? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bongkar cara pikir orang-orang sukses soal tujuan hidup. Ini bukan soal ikut-ikutan tren loh, tapi soal gimana caranya kamu bikin jalurmu sendiri. Nah, ini dia nih masalah utamanya. Banyak banget orang di luar sana yang kayak gini kan? Sibuknya minta ampun. Tapi kalau ditanya mau kemana, mereka bingung. Kita tuh kayak kejebak di rutinitas, lari di tempat kayak di atas treadmill, keringetan iya, capek iya, tapi ya nggak kemana-mana. Kelihatannya produktif, padahal kita cuma muter-muter di lingkaran yang sama. Ini jebakan banget sih. Nah, dari masalah tadi, kita masuk ke prinsip pertama yang paling penting. Gini, sebelum kamu tancap gas ngebut dalam hidup, pastiin dulu, setirnya udah ngarah ke tujuan yang bener. Ini kuncinya, arah itu jauh lebih penting daripada kecepatan. Lihat deh perbandingan ini, jelas banget kan? Bayangin aja, kamu mau ke Bali, tapi mobilmu ngebut ke arah Aceh. Sekencang apapun kamu nyetir, ya kamu malah makin jauh dari tujuan. Bener kan? Jadi, mendingan jalan pelan-pelan tapi pasti di jalur yang benar, daripada lari sprint, tapi ke arah yang salah. Intinya, benerin dulu arahnya, baru mikirin kecepatannya. Oke, kita lanjut ke bagian yang sering banget bikin orang salah kaprah nih. Banyak yang mikir tujuan hidup itu ya target finansial. Punya uang sekian miliar, punya rumah di mana-mana. Padahal itu pemikiran yang sempit banget. Orang yang beneran kaya dalam arti luas ya, paham banget kalau tujuan hidup itu lebih dari sekedar duit. Nah, ini dia pilar-pilar kehidupan yang sebenarnya. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Apa gunanya punya uang triliunan kalau badan sakit-sakitan? Apa artinya sukses kalau kamu gak punya waktu buat keluarga, buat orang yang kamu sayang? Dan pada akhirnya, apa sih yang mau kamu tinggalin di dunia ini kalau hidupmu gak masih dampak apa-apa? Inilah elemen-elemen dari kekayaan yang sejati. Kutipan ini, wah ini ngena banget. Uang itu penting, jelas, penting banget. Tapi perannya itu cuma sebagai alat, sebagai bensin buat mobilmu. Bensin buat apa? Ya buat ngebantu kamu mencapai tujuan-tujuan yang lebih gede tadi. Kesehatan, waktu, keluarga, dampak. Uang bisa beliin kamu kebebasan, akses kesehatan yang lebih baik, kemampuan buat bantu lebih banyak orang. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai kita ngira alatnya itu adalah tujuan akhirnya. Oke, ini bagian paling praktisnya. Kita udah tahu arahnya, udah tahu tujuannya, lebih dari sekedar uang. Terus, gimana caranya? Kan tujuan besar itu kadang kelihatan gede banget, bikin kita minder duluan kayak, aduh nggak mungkin deh. Nah, kuncinya simpel, pecah jadi kecil-kecil. Proses 3 langkah ini benar-benar ampuh loh. Pertama, kamu harus punya tujuan besar, visi akhirmu mau jadi apa. Kedua, pecah visi gede itu jadi langkah harian, sesuatu yang kecil banget yang bisa kamu lakuin hari ini. Misalnya mau nulis buku, ya udah hari ini tulis aja 300 kata. Mau bangun bisnis, hari ini coba telepon 1 calon klien. Gitu aja. Dan yang ketiga, yang paling penting, fokus sama apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu nggak bisa ngendalin hasilnya, tapi kamu bisa ngendalin usahamu hari ini. Dengan cara ini, sesuatu yang tadinya kelihatan mustahil, tiba-tiba jadi bisa dijangkau. Sekarang, coba kita bayangin sebaliknya. Gimana kalau kita cuek aja sama semua ini, terus hidup tanpa arah yang jelas? Wah, resikonya ternyata lebih serem dari yang kita kira loh. Nah, ini dia. Tanpa tujuan yang jelas dari diri sendiri, hidup kita itu gampang banget dikendaliin sama keadaan. Kita jadi kayak boneka tali, yang narik talinya ya orang lain. Jadwalmu diisi sama permintaan bos. Waktumu habis karena ajakan teman. Bahkan pikiranmu dikontrol sama algoritma media sosial. Kamu bukan lagi jadi sopir di mobilmu sendiri, kamu cuma jadi penumpang reaktif yang ditarik ke sana kemari. Ngerikan. Jadi, gimana cara kita menyimpulkan semua ini? Gini deh. Coba deh, lihat tujuan hidupmu itu bukan sebagai beban, bukan sebagai target yang bikin stres. Anggap tujuan itu sebagai alat navigasi kamu yang paling canggih. Dan ini dia metafora terbaiknya, tujuan itu kompas, bukan tekanan. Cuma pikirin deh, kompas itu pernah nggak sih teriak-teriak ke kamu? Woi, ke utara woi! Nggak kan? Dia cuma diam, nunjukin arah yang bener. Nah, tujuan hidupmu juga harusnya gitu. Dia jadi pemandu yang tenang, yang ngebantu kamu ngambil keputusan tiap hari, ngejaga kamu tetap di jalur yang bener, bukan jadi sumber stres yang bikin kamu cemas setiap detik. Dan kita tutup dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba jawab jujur. Hari ini, hidupmu itu punya arah atau cuma sekedar rutinitas? Apakah semua kesibukanmu hari ini beneran bikin kamu selangkah lebih dekat ke mimpi besarmu? Atau kamu cuma menjalani rutinitas aja biar hari ini lewat? Jawabannya ada di diri kamu sendiri.
Dan jawaban itu yang bakal nentuin masa depan kamu.